kembali kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan pada kami, nafas kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih, pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Yesus, Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus.
bersyukur, kami bangga menyembahmu, kami bangga menyembahmu. Haleluya, oh haleluya. Yesus, Yesus, Engkau yang memimpin hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kami memujimu, kami memujamu. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap hati kami untuk menjadi lahan yang subur menerima berkat benih firman-Mu. Sehingga benih itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Mengucap syukur kami berdoa, Roh Kudus urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan masuk dalam satu topik yang sangat menarik. Dan topik ini adalah karena ketika kami berdoa, kami mendapatkan topik adalah kita diberi kuasa untuk meletakkan musuh di bawah kaki Yesus. Apa itu artinya? Nah, Yesus sebagai yang sulung, saudara dan saya orang percaya adalah sebagai anaknya. Kalau kita lihat di Efesus 1 dikatakan ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kalau Kristus itu sebagai kepala kita, berarti kita kan tubuh. Kalau ditaruh di bawah kakinya, berarti kan juga taruh di bawah kaki kita. Nah, ini konsep ini berarti apa? Setiap daripada kita orang percaya sudah diberi kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa apa yang dimaksud? Hari ini kita akan membahas mengenai itu. Yang pertama, kita tahu bahwa
setiap orang percaya, setiap orang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa, dunamis, yang menyertai kita selama-lamanya, ada di dalam kita. Jadi kuasa itu bersama-sama dengan kita. Nah, poinnya adalah kuasa seperti apa dan apa bedanya kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia belum dimeteraikan oleh Roh Kudus, belum beriman kepada Yesus Kristus, bedanya apa sama kita? Nah, kita kembali ke perjanjian lama, awal penciptaan. Ketika kita diciptakan Allah sebagai manusia untuk menjadi wakil Allah di bumi, Adam dan Hawa, ya, manusia pertama. Mereka menjadi wakil Allah, mereka berkuasa di bumi. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kuasa itu. Tapi puji Tuhan, karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sengat maut telah dikalahkan, dan saudara dan saya yang percaya beriman, kita beroleh kemenangan bersama-sama dengan Dia. Karena Dia telah bangkit pada hari yang ketiga, bahkan Dia telah naik ke sorga, dan Dia telah memeteraikan Roh Kudusnya sebagai meterai kuasa yang menyertai saudara dan saya selama kita masih berjalan di bumi ini. Jadi kuasa itu sudah dikembalikan kepada kita, khususnya kepada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seringkali dalam kehidupan ini kita tidak ngerti sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kuasa itu. Saya akan kembali kepada zamannya Musa. Pada waktu Musa disuruh Tuhan, disuruh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di situ ada kejadian pada hari terakhir sebelum mereka keluar, itu mereka disuruh menyembelih kurban, lalu korbannya darahnya itu disabutkan di pintunya orang Israel. Sehingga apa? Ketika yang setiap pintu yang ada darahnya kurban itu tidak akan, istilahnya tidak akan di-OT ya oleh malaikat kematian, tapi dilewati. Sehingga semua yang orang Mesir yang tidak disaputi darah, itu mereka mengalami kematian anak sulung. Wah, setelah itu bangsa Israel cepat-cepat disuruh pergi, saudara. Disuruh keluar semua. Ya, dikatakan 600.000 dewasa ya. Dewasa itu laki-laki dewasa yang di atas 20 tahun. Jadi yang di bawah itu tidak dihitung, perempuan juga tidak dihitung. Kalau kurang lebih diestimasi antara 1,8 sampai 2 juta orang yang keluar dari Mesir pada hari itu. Itu langsung mereka diusir keluar. Supaya apa? Supaya tidak sampai ada musibah lagi yang terjadi kepada orang Mesir. Dan sebelum mereka keluar, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang Mesir itu mengumpulkan perhiasan dan memberikan perhiasan itu kepada orang Israel untuk dibawa. Tidak diminta, tapi diberikan saja. Nah, itu berarti apa? Yang pertama, mereka dilepaskan dari kuasa maut. Ya, dapat keselamatan. Kalau orang Mesir kan yang sulung semua mati, bahkan binatang peliharaan pun yang sulung juga mati. Yang tidak ada darah yang disabutkan di pintunya. Tetapi orang Israel semua yang ada darah daripada kurban yang disabutkan di pintu itu mereka semua diselamatkan. Jadi dilewatkan dari kematian. Satu itu. Kedua, mereka diberi berkat, kuasa kemakmuran, ya. Kuasa kemakmuran. Mereka tiba-tiba diberi uang. Ini namanya budak kerja, tidak dikasih duit toh. Iya kan? Jadi kerja keras, kerja ya namanya budak. Tidak dikasih uang, tapi mereka tiba-tiba diberi perhiasan dan mereka mendapatkan uang. Dan saudara, kita semua bisa membayangkan bahwa hampir 2 juta orang, anggaplah 1,8 juta orang yang keluar bersama-sama pada hari itu. Dan mereka keluar itu berjalan di padang gurun. Bukan naik mobil, saudaraku. Bukan naik pesawat, enggak, berjalan. Ya, bukan naik onta loh ya, berjalan. Yang menjadi satu pertanyaan, masa enggak ada orang yang sakit, mungkin pincang atau stroke atau gimana sehingga mereka enggak bisa jalan? Atau yang sakit-sakitan. Ternyata enggak ada diceritakan itu. Ternyata semua bisa berjalan. Berarti apa? Mereka mendapat mujizat kesembuhan, ya. 3 kuasa, ya. Kuasa kesembuhan, kuasa kemakmuran, dan kuasa keselamatan. Nah, kita lihat di kitab Wahyu, ya, untuk mengkonfirmasi apakah firman Tuhan ini benar enggak. Di Wahyu 6 ayat 8 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, ini kita ngomong kuasa daripada kerajaan maut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Ada kuasa ya, kuasa kerajaan maut itu kuasa membunuh ya. Tadi dikatakan kalau bangsa Israel mendapatkan kuasa keselamatan pasca pertama
penyembelihan korban itu keluar dari dalam masjid, mereka dapat keselamatan, ya. Nah, ini dikatakan kuasa kerajaan maut, kuasa membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Nah, kelaparan itu katakan kuasa kelaparan. Di orang Israel mendapatkan kemakmuran, kuasa kemakmuran dan sampar, ya. Sampar itu bicara sakit penyakit. Nah, kita bicara orang Israel itu mendapatkan kesembuhan total, tidak ada yang sakit sama sekali. Dan di sini tambahkan dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, ya. Kuasa dibunuh oleh binatang-binatang buas. Nah, poinnya adalah saudara dan saya yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan kuasa kemakmuran, kuasa keselamatan, ya, dan kuasa kesembuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan ini, kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mengerti kuasa apa yang Tuhan maksudkan. Yang dimaksud kuasa kemakmuran apa? Apakah harus selalu makmur? Yang dimaksud dengan kuasa kesembuhan apa? Apakah harus selalu sehat? Yang dimaksud dengan kuasa kemakmuran, kesejahteraan, kuasa kesejahteraan. Nah, kuasa kesejahteraan itu berarti bicara kita ini tidak mengalami, mungkin dalam keluarga tidak mengalami pertikaian, tidak mengalami perpecahan, tidak mengalami benturan satu sama lain. Nah, ini penting sekali untuk saudara dan saya bisa mengerti bahwa Tuhan itu telah memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Dan banyak dari kita, ketika kita tidak mengerti bahwa kita telah diberikan kuasa, kita hidup di dalam kuasa kerajaan maut. Pertama, ya, yang pertama, kita harus berada pada wilayah yang tepat. Wilayah kita adalah wilayah dalam kerajaan surga, bukan dalam kerajaan maut. Nah, bagaimana supaya kita bisa berada pada wilayah yang tepat? Yang pertama, kita lihat di Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Tuhan minta kita hidup dalam ketaatan. Ya, karena ketaatan kita membuat kita ini akan mendekat dengan Allah dan membuat iblis itu akan lari daripada kita. Sama seperti gini, ketika hidup kita taat, ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, ketika yang sebetulnya Tuhan itu sudah hadir dalam kehidupan kita melalui meterai Roh Kudus, ya. Tapi karena hidup kita tidak pernah istilahnya mengangkat keilahian kita, tidak pernah membuat keilahian kita ini keluar, sehingga kita hidupnya kayak duniawi banget. Bukan hidup secara kerohanian, spiritualitas, enggak, duniawi banget. Sehingga kita tuh hidupnya ya jauh dari Allah, padahal Allah di dalam kita. Tapi kalau kita hidupnya kembali, kita punya mesbah, kita punya kehidupan doa yang baik, kita punya saat teduh, kita punya renungan, kita punya pujian penyembahan. Nah, itu berarti kita hidup dalam hadirat Allah. Kita tunduk kepada Allah dan Allah, Roh Kudus akan membuat kita di hidupnya menjadi baik, menjadi kudus. Karena apa? Karena kemana-mana kita akan hidup di dalam hadirat Allah. Ya, bukan ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah datang, enggak. Hadirat Allah ada di dalam kita. Cuman kita enggak pernah masuk ke dalam hadiratnya. Kita hidupnya di luar. Nah, ini yang membuat akhirnya apa? Akhirnya kita masuk ke dalam wilayahnya dunia, kehidupan dunia. Dunia ini telah dikuasai oleh si jahat, ya. Dan itu membuat kita akhirnya apa? Akhirnya sangat mudah untuk diserang oleh si jahat. Tetapi kalau kita masuk dalam hadirat Allah, kita hidup di dalam hadirat Allah, maka dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena ketika kita melawan, Roh Allah yang ada dalam kita, Roh Kudus ini bersama-sama dengan kita melawan. Dan itu membuat iblis lari terbirit-birit, ya. Apa itu kuasanya? Kuasa sakit penyakit, kuasa kelaparan, dan kuasa kehancuran. Kehancuran bisa bicara kehancuran rumah tangga, bisa bicara kematian dalam rumah tangga, bisa juga bicara kematian secara fisik. Nah, itu semua akan lari daripada kita ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan, iman kita telah membuat Allah memeteraikan kuasa rohnya. Roh Kudusnya itu ada dalam kita. Dan ketika kita masuk di dalam kehidupan hadirat daripada Roh Kudus yang ada dalam kita, maka si jahat itu akan lari terbirit-birit daripada kehidupan kita. Nah, ini penting, saudaraku. Nah, refleksinya adalah bagaimana Pak saya supaya bisa istilahnya punya otoritas itu. Karena kuasa itu memang sudah diberikan. Tapi ketika kita tidak pernah memakai kuasa itu, si jahat itu akan dengan mudahnya menggocoh kita, istilahnya membuat kita ini terkecoh, membuat kita ini sepertinya apa? Tidak ngerti
Sehingga apa? Sehingga kita kalah. Sehingga kita dibuat diplokoto istilahnya. Sama seperti waktu zamannya Daud ketika Saul berperang melawan bangsa Filistin. Dan ada seorang prajurit Filistin yang seperti raksasa tingginya, besarnya. Namanya Goliat. Itu membuat orang Israel ini ketakutan. Ya padahal mestinya orang Israel ini tidak perlu takut. Karena apa? Allah menyertai mereka. Dan Allah mereka jauh lebih besar daripada cuma sekedar raksasa. Ya, tetapi karena mereka terkecoh, mereka ketakutan, jika tidak ada yang berani, kalah semua. Akhirnya ketika Daud datang, Daud yang hanya belasan tahun umurnya, tidak punya senjata, tidak pernah perang, tapi dia tahu Allah Israel itu menyertai bangsa Israel. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus itu telah memeteraikan Roh Kudusnya yang menyertai setiap daripada kita untuk melawan musuh kehidupan kita. Ya, 3 kuasa musuh, kelaparan, sakit penyakit, dan kehancuran. Bicara kehancuran rumah tangga, kehancuran pergaulan, dan lain sebagainya. Itu akan dengan sangat mudahnya dikalahkan. Sama seperti Daud, begitu mudahnya. Cuman pakai batu dan ketepil. Itu dilemparkan. Goliat yang katanya raksasa, Saul dan tentaranya tidak berani. Itu mati, saudara. Kalah. Dalam sekali lemparan. Dalam yang ya kayak gimana ya. Kalau orang perang kan pakai pedang ini. Pakai batu, ketapel dilemparkan begitu. Kalah. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita menyadari betapa besar kuasa yang menyertai kita. Menyertai saudara dan saya. Kuasa kemakmuran. Kuasa kesembuhan dan kuasa pemulihan ya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Maka kita tidak usah takut. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Tunduklah kepada Allah, taat ya, hidup dalam ketaatan dan lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan ini sangat penting untuk saudara dan saya mengerti. Nah, refleksinya gimana Pak caranya? Pertama tadi katakan tunduk pada Allah. Berarti kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita sering lupa. Kita sering merasakan letih lesu. Kita sering merasakan hidup ini kok enggak gampang ya, susah ya. Kayak zaman sekarang aja kita lihat, oh demikian banyak masalah di dalam perekonomian, di dalam perpolitikan. Kita lihat mata uang rupiah melemah, ya, sahamnya Indonesia melemah, perkembangan perdagangan tidak terlalu baik, ya, suku bunga bank pinjaman naik, lalu kita lihat geopolitiknya membuat perang tidak berhentinya ya antara si A, si B, si C, si D, banyak sekali terjadi peperangan sehingga membuat harga BBM naik tinggi. Sekarang sudah agak turun tapi tetap turunnya tidak bisa kembali seperti dulu. Emas yang mestinya kalau perang naik ini emasnya malah turun banyak. Sehingga banyak orang bingung. Gimana ini? Situasinya kok seperti ini? Bahkan terakhir kita lihat beberapa hari terakhir ini terjadi panas yang luar biasa ya. Melanda Eropa dan Amerika. Itu banyak terjadi kematian dan banyak hal-hal yang tidak lazim terjadi. Ini semua sudah kayaknya membuat banyak orang merasa takut, merasa kayak kok kacau ya, kok begini dan kok begitu. Nah, di saat-saat seperti ini kita harus ingat saudaraku. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Sama seperti waktu Daud. Saudara ingat Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul. Dia tuh letih lesu, saudara. Bayangkan dikejar oleh raja mau dibunuh. Dikejar terus dikejar lari. Dan Daudnya lari. Dan seringkali dalam malam hari dia tuh merasa kayak hidupnya tuh enggak enak ya. Mengalami kesesaan kayak gimana ya, masa saya ini dulunya jenderal yang kok sekarang dikejar-kejar ya. Sampai lari terus, bahkan khawatir kalau ketangkep terbunuh gitu. Nah, terus ketika dia merasakan dirinya lesu, dia langsung, kita lihat di Mazmur 103 ya, mulai 1. Perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, katakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi dia tuh mengatakan, memperkatakan firman kepada dirinya sendiri supaya apa? Supaya jiwanya bangkit, memuji Tuhan. Ya,
dan mengingat segala kebaikannya. 3, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah ini penting sekali saudara. Kadang kita seperti Daud ya, letih lesu. Waduh males ya, gimana ini kok saya tidak kepingin ngapa-ngapain, saya ketakutan. Nah perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan. Panggil jiwa kita, perintahkan. Karena firman yang keluar dari mulut kita ini sangat-sangat berkuasa. Kalau Allah menciptakan sorga dan bumi dengan berfirman. Kalau manusia, kita sebagai anak-anak Allah, kita menciptakan realita dengan perkataan kita. Perkataan firman kita, perkataan iman kita. Itu sangat penting. Kalau kita merasakan jiwa kita lesu, kita perintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Untuk selalu memandang kepada wajahnya. Sehingga apa? Semangat kita akan timbul, pengharapan kita kepada Yesus akan keluar. Keilahian yang Tuhan sudah meteraikan, berikan pada kita semua akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Itu kalau kita melihat Raja Daud. Kedua, kita lihat siapa musuh kita. Kita lihat di Efesus 6 ya. Dikatakan musuh kita itu bukan tetangga kita, bukan saingan bisnis kita. Tetapi musuh kita itu dikatakan Efesus 6:12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu tidak kelihatan, saudara. Bukan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan ya termasuk yang bikin kita letih lesu, yang bikin kita ketakutan, ya, yang membuat kehidupan kita enak. Kuasa-kuasa kerajaan maut itu yang ditujukan kepada kita semua itu membuat hidup kita ini tidak enak. Itu tidak kelihatan. Penguasa di udara itu, penghulu-penghulu dunia itu tidak kelihatan. Roh jahat di udara itu tidak kelihatan. Nah, Tuhan mengingatkan ya. Di ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jatuh dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ya hidup dalam kebenaran. Selalu semangat ya hidup dalam kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kebenaran dan keadilan. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Selalu memberitakan firman Tuhan. Ya. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman ini sangat penting. Iman itu berarti percaya. Kepercayaan itu akan terjadi ketika kita makin mengenal yang kita percaya. Betul apa betul? Kalau saudara tidak kenal sama orang, ya mungkin saudara pernah dengar. Nah, saudara percaya. Tapi kalau saudara pernah dengar, terus saudara kenal. Wah, kepercayaan saudara akan meningkat. Demikian pula iman kita. Ya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi yang dimaksud apa? Kita harus mengenal Kristus yang diurapi atau Yesus Kristus. Dengan lebih lagi. Karena dengan pengenalan yang lebih lagi melalui perenungan firman Tuhan, melalui saat teduh, melalui latihan ibadah kita, melalui kehidupan doa kita. Maka kita akan makin bertumbuh imannya. Semakin kita mengenal, semakin kita percaya. Sehingga apa? Si iblis tidak mudah bisa mengecoh kita, istilahnya membohongi kita. Sebab iman itu kita pakai dalam gitu sebagai perisai. Saudara kalau perang ya, saudara satu pakai pedang, senjata. Kedua saudara mesti punya perisai. Ketika musuh menyerang, saudara pakai perisai. Perisai apa? Perisai iman, percaya kepada Kristus. Dan pedang apa? Pedang roh. Pedang roh, yaitu firman Allah. Karena firman Allah adalah firman yang hidup. Dan firman itu menyertai saudara dan saya. Mulut kita ini bisa memperkatakan firman. Firman iman, firman yang keluar dari mulut kita ini sangat berkuasa, saudara. Ya, semisalnya waktu dulu saya pelayanan di Madura. Kita melayani hati Bapak ya, di mana banyak orang mengalami kepahitan terhadap orang tuanya dan ada sesi pelepasan di mana kita harus mendoakan jemaat yang mengalami kepahitan supaya apa? Kepahitannya bisa dilepaskan dan keluar. Ada satu jemaat itu perempuan kok tidak bisa tertangani sehingga rekan sepelayanan saya itu sampai ditonjok betulan, bukan cuma sekedar didorong, dipukul betulan sampai teman saya marah. Saya tidak boleh, kita hamba Tuhan tidak boleh tonjok-tonjokan gitu. Nah itu dengan iman saya perkatakan dalam nama Yesus keluar kamu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Firman iman yang keluar dari mulut saya.
membuat perempuan itu yang tadinya kayak orang kesurupan, manifest, itu langsung muntah keluar dan dia tergeletak di tanah. Dan itu yang Tuhan maksudkan, firman Allah yang merupakan pedang roh yang kita pakai untuk melawan si jahat. Karena yang kita lawan bukan fisiknya daripada jemaat wanita itu, enggak. Tetapi roh yang menguasai dia, roh kepahitan, roh yang membuat dia mengalami luka batin. Ya, itu yang kita lawan dan itu yang musuh kita. Pertama kita pakai perisai, ketika perisai iman kita membuat kita tidak bisa diserang. Dia tidak akan bisa menyerang kita. Tapi ketika iman kita lemah, dia masuk. Kapan iman kita lemah? Iman kita lemah ketika kita hidup di luar hadirat Allah. Hidup sesuai dunia, ya. Itu kita keluar. Padahal firman Allah mengatakan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Dan kita harus kembali ke dalam, hidup di dalam ketaatan supaya apa? Supaya hadirat Allah itu bersama-sama kita. Dan ini penting, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kita sudah memiliki kuasa untuk meletakkan musuh di bawah kaki kita. Tetapi seringkali kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam satu keadaan di mana kok kelihatannya kita tidak berdaya, sakit tapi tidak mengalami kesembuhan, cari pekerjaan tidak bisa mengalami kecukupan. Ya jangan ngomong makmur, kecukupan aja sulit. Karena apa? Karena kita hidupnya di luar hadirat Allah. Mari hari ini Tuhan mengingatkan supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada kuasa yang telah Tuhan meteraikan dalam kehidupan kita. Pertama dengan apa? Dengan kita hidup di dalam ketaatan. Kedua, kita hidup di dalam hadirat Tuhan, hadirat Allah. Kita perkatakan firman iman. Kita lawan, kita kenakan perisai iman. Ya, tingkatkan iman kita melalui perenungan firman Tuhan, melalui ibadah kita, latihan ibadah kita, melalui kehidupan doa kita. Sehingga apa? Sehingga iman kita itu bertumbuh. Karena semakin bertumbuhnya iman kita membuat perisai iman kita ini semakin kokoh. Dan perkatakan firman iman. Firman Allah yang telah ditaruh dalam kehidupan kita. Ya, saudara kalau sering merenungkan firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, sering mendengar firman Tuhan, ya, itu firman itu tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Dan secara tidak sadar tuh keluar dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan minta kita perkatakan seperti Daud, kalau letih lesu perkatakan, perintahkan jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, jangan marah. Hai jiwaku, jangan kepahitan. Pujilah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh memulai dengan apa yang telah Tuhan berikan pada setiap daripada kami yang percaya, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Ajari kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa hidup dalam hadirat-Mu dan kehidupan kami adalah karena Engkau selalu menyertai, selalu menolong, menghibur. Karena kami percaya kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimenteraikan oleh kuasa Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati, menolong setiap daripada kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang ke doanya, bahkan sampai selama-lamanya. Akan membuat kita hidup lebih daripada orang yang menang. Yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.